1533011. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung 2023. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan RPP yang telah saya buat, yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga dengan muatan pembelajaran PKN. Baik, di sini saya akan memperlihatkan RPP yang telah saya buat, yaitu akan saya tampilkan di sebelah sini. Nah, di sini untuk satuan pendidikannya yaitu sekolah dasar, untuk kelasnya kelas 6 semester 2, dan untuk temanya tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Nah, pembelajaran ketiga dengan muatan pembelajaran PKN. Nah, selanjutnya yaitu terdapat kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi inti ini yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai agama yang dianutnya. Nah, yang kedua yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, maupun tetangganya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Menanya berdasarkan rasa ingin tahu mengenai dirinya, yaitu makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya serta benda-benda yang ada di sekitarnya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Nah, selanjutnya yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dengan karya yang estetis. Nah, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan anak yang memiliki perilaku yang beriman dan berakhlak mulia. Oke, selanjutnya yaitu di sini terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran dapat dilihat di sebelah sini. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menghargai tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama melalui pengamatan dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengungkapkan pengimplikasian kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air melalui pengamatan dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu peserta didik dapat menemukan tanggung jawab dalam penggunaan hak dan melakukan kewajiban sebagai warga negara dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dengan benar. Lalu peserta didik dapat menyebutkan pelaksanaan tanggung jawab terhadap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dengan benar. Nah, selanjutnya itu di sini terdapat penguatan pendidikan karakter, yaitu terdapat 3, religius, nasionalis, dan gotong royong. Nah, selanjutnya itu di sini terdapat materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya adalah pelaksanaan tanggung jawab terhadap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini yaitu terdapat pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Nah, untuk pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan saintifik dan TIPEX. Nah, untuk modelnya menggunakan model problem based learning, dan untuk metodenya yaitu menggunakan metode penugasan, pengamatan, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Nah, selanjutnya yaitu di sini terdapat media, alat, dan sumber. Nah, untuk medianya yaitu terdapat PowerPoint, teks bacaan, dan LKPD. Nah, untuk LKPD-nya akan saya perlihatkan tugas-tugas apa sajakah yang terdapat pada LKPD tersebut, yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke RPP selanjutnya. Untuk tugasnya digeser terlebih dahulu, kita akan lanjut ke RPP-nya lagi. Oke. Selanjutnya yaitu alat. Nah, untuk alatnya menggunakan LCD dan laptop. Nah, untuk sumbernya menggunakan buku cetak, yaitu atau yang disebut dengan buku guru dan buku siswa. Nah, untuk buku guru dan buku siswanya itu buku kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Untuk bukunya akan saya perlihatkan seperti ini. Oke, baik, kita lanjut lagi ke RPP-nya. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah pembelajaran di sini terdapat 3 langkah, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, untuk pendahuluan di sini terdapat yang pertama yaitu salam dan menanyakan kabar. Seperti ini. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Nah, seperti itu. Setelah menanyakan salam dan kabar, maka dilanjut dengan doa. Nah, untuk doanya ini akan dipimpin oleh salah satu dari peserta didik.
selanjutnya yaitu doa selesai maka akan dicek kehadiran peserta didik, yaitu dengan cara mengeceknya satu persatu atau menyebutkan namanya satu persatu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran. Nah, di sini peserta didik akan dilihatkan atau akan diberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa saja. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada kegiatan inti. Nah, untuk kegiatan inti yaitu karena kita menggunakan model problem based learning, yaitu maka terdapat 5 fase. Fase yang pertama yaitu di sini adalah gambar. Peserta didik akan menunjukkan sebuah gambar, yaitu terdapat 3 gambar. Ada gambar membayar pajak, gambar gotong royong, dan gambar pantai. Nah, melalui gambar tersebut maka akan terciptanya diskusi ringan antara pendidik dan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu fase yang kedua, di sini membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Setelah membaginya, maka peserta didik akan dibagikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu fase yang ketiga. Nah, fase yang ketiga ini yang tentunya peserta didik akan diskusi mencari jawaban dari soal-soal yang terdapat pada LKPD tersebut. Nah, peserta didik dapat mencari jawabannya tersebut yaitu dengan cara berdiskusi dan membuka buku siswa, yaitu di halaman 89. Nah, yang tentunya peserta didik tersebut berdiskusi tidak sendirian berdiskusi, tetapi juga akan dibantu dan dibimbing oleh pendidik. Nah, untuk fase yang keempat di sini yaitu setelah peserta didik berdiskusi, maka peserta didik akan mencatat hasil dari diskusi tersebut yang akan dimasukkan ke dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Nah, setelah peserta mencatat dan menjawabnya, selanjutnya dicatat di dalam lembar kerja peserta didik tersebut, yaitu akan fase yang kelima. Nah, untuk fase yang kelima yaitu mengevaluasi hasil dari kerja peserta didik, yaitu dengan cara presentasi. Nah, jadi peserta didik tersebut dengan kelompoknya masing-masing akan presentasi maju ke depan. Nah, di sini pendidik bisa menanyakan, ayo anak-anak, kelompok siapa yang bisa atau berani maju terlebih dahulu? Maka salah satu dari kelompok peserta didik tersebut akan maju terlebih dahulu. Nah, setelah kelompok yang presentasi maju, yaitu memberikan apresiasi terhadap kelompok yang maju tersebut. Nah, setelah presentasi selesai, maka LKPD tersebut dikumpulkan untuk ke depan, yaitu untuk dinilai. Nah, setelah itu maka lanjut ke bagian penutup. Nah, untuk penutup ini terdapat refleksi. Nah, refleksi tersebut yaitu seperti ini. Apa aja yang telah dipelajari hari ini? Apakah masih ada yang ingat? Yaitu mengingat kembali yang telah materi-materi yang telah dipelajari pada hari ini. Seperti itu. Tidak hanya itu, tetapi juga pendidik menarik kesimpulan dari apa aja yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah pendidik menarik kesimpulan, maka seorang pendidik akan memberikan penguatan terhadap materi-materi yang telah dipelajari pada hari ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan selanjutnya adalah doa. Nah, doa ini seperti yang awal tadi, doa akan dipimpin oleh salah satu dari peserta didik. Begitu juga yang doa penutup. Nah, untuk penutup ini untuk mengakhiri kelas yaitu doa yang akan dipimpin oleh salah satu dari peserta didik. Nah, setelah doa selesai maka kelas tersebut selesai dan akan ditutup. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaian ini terdapat 3 penilaian. Yang pertama yaitu afektif, lalu kognitif, dan psikomotorik. Nah, masing-masing penilaian ini terdapat maksimalnya yaitu 4 penilaian. Jadi ketika dijumlahkan maka skor totalnya yaitu 12. Nah, jadi penilaiannya itu jumlah semua skor masing-masing maksimal peserta didik. Jadi kan setiap peserta didik memiliki 4. Nah, untuk jumlahnya yaitu 12. Misalkan 4 kali 4 kali 4 per 12 lalu dikali 10. Seperti itu. Maka akan mendapatkan jumlah 10. Nah, seperti itu. Baik, itu tadi adalah RPP yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.